Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kerumunan, massa, dan publik, sehingga kita menjadi tahu bahwa apa perbedaan antara kerumunan, massa, dan publik. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa kelompok sosial itu menurut cara terbentuknya ada dua, yaitu kelompok nyata dan kedua kelompok semu. Yang masuk ke dalam kelompok nyata itu adalah kelompok sosial solidaritas mekanik dan kelompok sosial solidaritas organik, kemudian kelompok sosial paguyuban dan kelompok sosial patembayan, kemudian kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder, kemudian kelompok sosial in-group dan kelompok sosial out-group, dan kemudian kelompok sosial membership group dan referensi group. Kelompok sosial yang nyata ini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Kemudian untuk kelompok semu itu paling tidak ada 5 ciri. Yang pertama adalah kelompok semu itu tidak terorganisir. Yang kedua, kelompok semu itu tidak direncanakan karena kelompok semu ini muncul secara tiba-tiba, secara spontan. Yang ketiga, interaksi, interrelasi, dan komunikasinya tidak lama. Yang keempat, tidak ada kesadaran kelompok. Dan yang kelima, bersifat sementara. Kelompok semu ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa bentuk-bentuk kelompok semu itu? Di dalam sosiologi, kelompok semu itu ada 3. Pertama ada kerumunan, yang kedua ada massa, dan yang ketiga ada publik. Untuk yang kerumunan itu adalah kumpulan orang pada saat tertentu secara cepat dan tanpa ikatan organisasi. Kerumunan ini spontan. Misalnya ketika kita jalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada suara benturan, dan ternyata benturan itu ada kecelakaan. Orang-orang spontan untuk datang untuk melihat kejadian. Orang-orang yang datang untuk melihat kejadian itulah yang kemudian disebut dengan kerumunan. Kemudian yang kedua massa. Massa itu hampir mirip dengan kerumunan, tetapi yang namanya massa itu bisa direncanakan, bisa tidak. Misalnya ketika kemudian ada orang kampanye, karena ada kampanye maka ada tim atau orang-orang yang ingin menggerakkan orang lain untuk datang di acara kampanye tersebut. Orang-orang yang datang itu kemudian disebut dengan massa. Atau misalnya ketika ada demonstrasi untuk menuntut apa itu, untuk menuntut sesuatu, hak atau apa itu, untuk memprotes terhadap kebijakan misalnya. Orang-orang yang berdemonstrasi ini kemudian disebut dengan massa. Massa ini bisa terorganisir, bisa tidak. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga adalah publik. Publik hampir mirip dengan massa, tetapi publik mempunyai jumlah anggota yang lebih besar. Kemudian anggota-anggota publik ini tanpa ada batas wilayah formal. Artinya dia menyebar di mana-mana. Misalnya orang-orang yang pendengar radio, atau misalnya orang-orang penonton TV One. Ya. Jadi intinya adalah kelompok sosial menurut proses terbentuknya itu ada 2. Pertama ada kelompok nyata dan ada kelompok semu. Untuk yang kelompok semu itu ada kerumunan, ada massa, dan ada publik. Demikian penjelasan kerumunan, massa, dan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.